Bolehkah orang kafir masuk masjid? Eh, para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang kafir masuk masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang, asalkan orang kafir tersebut berniat baik dan bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya, bahwa meski niatnya baik dan bersedia memenuhi syarat-syarat tertentu, namun kekafiran mereka menjadi penghalang atas kebolehan mereka masuk ke dalam masjid. Berikut ini adalah rincian yang agak lebih detail tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada dua macam orang kafir, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi tidak akan kita temukan kecuali di dalam medan pertempuran, di mana dia menghunuskan pedang untuk membunuh kita. Untuk itu maka wajib kita membela diri dan melawan sebisanya, dan Allah telah memerintahkan kita untuk melawan kafir harbi bila berusaha untuk membunuh. Adapun kafir zimmi adalah non-muslim yang mengulurkan tangan persahabatan, berteman, dan tidak musuh umat Islam. Bahkan dalam kasus tertentu, kafir zimmi sering juga memberikan pertolongan yang tulus kepada umat Islam, entah atas nama persahabatan ataupun atas nama kemanusiaan. Dalam hal ini Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan kafir zimmi dengan sebaik-baiknya. Bahkan umat Islam dilarang membunuh mereka, menyakiti atau mengganggu harta, nyawa, dan keluarga mereka. Lalu bagaimana hukum kafir zimmi masuk ke dalam masjid? Apakah hal itu dibolehkan atau diharamkan? Ternyata para ulama agak sedikit berbeda dalam hukumnya. Mazhab Hanafi, mazhab ini mengatakan seorang kafir zimmi dibolehkan masuk ke dalam masjid, termasuk Masjid Al-Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah. Dasarnya adalah praktik yang dilakukan oleh Rasul sendiri yang menerima para utusan dari Bani Saqib di dalam masjid. Padahal para utusan jelas-jelas orang kafir dan bukan muslim. Namun beliau bersabda, "Innahu laysa 'alal ardi min anjasin nasi syai'an, innama anjasan nasi 'ala anfusihim." Tidak ada di atas bumi ini bekas najis manusia, sesungguhnya najis manusia itu adanya di dalam diri mereka sendiri. Hadis riwayat Bukhari dalam Syarah Ma'ani Al-Athar nomor 1. B. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki justru punya pendapat yang berlawanan dari mazhab Hanafi. Mazhab ini justru mengharamkan kafir zimmi untuk masuk ke dalam masjid. Namun larangan ini berlaku selama tidak ada izin dari umat Islam atau imam masjid. Bila seorang kafir zimmi itu mendapat izin dari imam masjid dan jelas kepentingan dan tujuannya seperti untuk mengerjakan pembangunan fisik masjid atau melakukan renovasi, maka hal itu dibolehkan. Mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i mewakili mazhab Syafi'i menegaskan bahwa seorang kafir zimmi yang mendapatkan izin dari kaum muslimin, umat muslim, untuk masuk ke dalam masjid, maka hukumnya boleh. Tetapi bedanya dengan pendapat di atas, beliau mengatakan bahwa hal itu berlaku untuk Masjidil Haram di Mekah. Bila ada orang kafir zimmi masuk masjid tanpa izin dari umat Islam, maka dia wajib dihukum ta'zir. Namun bila dia melakukannya karena ketidaktahuannya, cukup diberitahu tanpa harus dihukum. Sedangkan Az-Zamakhsyari dengan tegas menyebutkan kebolehan bagi orang kafir zimmi untuk memasuki masjid meski mereka dalam keadaan janabah. Sebab para utusan dari Bani Saqib yang diterima oleh Rasul dalam masjid, pastinya mereka dalam keadaan janabah. Sebab mereka tidak pernah mandi janabah. Kalaupun mereka mandi janabah, hukumnya tidak sah karena syarat mandi janabah harus menjadi seorang muslim terlebih dahulu. Nomor 2. Maraji'. Bila ada hadis nomor 1, bila ada hadis disebutkan telah diriwayatkan oleh Bukhari tanpa disebutkan dalam kitab apa, maka hal itu artinya hadis sahih yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Sedangkan bila disebutkan suatu hadis telah diriwayatkan oleh Bukhari sambil disebutkan pada kitab tertentu selain dari Sahih Bukhari, maka derajat hadis itu belum tentu sahih. 2. Az-Zamakhsyari A'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid, halaman 318-320.